Kapan lagi kan makan bubur ketan hitam fancy ya kan? Oh, kita coba. Oh. Apa ya? Welcome to the biggest coffee shop in Southeast Asia. Let's go! Nah, ini dia, kita udah ada di dalamnya the biggest coffee shop in Southeast Asia. Dimana lagi kalau bukan di Pahdi Specialty Coffee, tepatnya di Kintamani. Karena kita lagi ada di Pahdi Specialty Coffee, tapi kita belum kopi ya, kita mau cobain makanannya dulu. Jadi kalau aku lihat-lihat di menunya tadi, di Pahdi Specialty Coffee ini ragam menunya banyak banget. Mulai dari masakan Indonesia ada, western juga ada, jadi lebih ke fusion gitu. Dan ini yang udah ada di depanku ini semuanya ada appetizer, ada main course, dan juga ada dessert ya. Kita lihatin satu-satu. Di sini ada quinoa salad. Quinoa salad ini kelihatannya sih banyak buah-buahan gitu. Ada alpukat, ada mangga, semangka. Nanti kita coba. Terus untuk main course-nya di sini ada 4 macam yang akan aku cobain. Ini ada pizza, ada 4 cheese pizza. Terus ini ada pasta ya, seafood pasta. Jadi udah kelihatan ya, ada udangnya, ada cuminya. Terus ini ada pastinya nasi goreng masakan Indonesia yang harus ada di setiap restoran Indonesia kayaknya. Terus ini ada nasi putih sama emping, bukan ya? Ini sebenarnya adalah soto Betawi. Jadi kita buka. Ya, ini dia soto Betawinya. Dari wanginya sih sangat menjanjikan ya. Terus terakhir ini dessertnya ada black sticky rice alias bubur ketan hitam. Terus ini santannya dipisah ya, jadi nanti kita tuang biar lebih ada experience. Terus ini apa ya sebenarnya? Ada piringan hitam. Nanti kita coba. Kita akan mulai dari appetizernya dulu. Kita makan yang segar-segar. Oke, yang pertama kita coba itu adalah quinoa salad. Ini appetizernya, katanya ini termasuk yang best seller yang direkomendasikan oleh tim di Pahdi. Kita coba sedikit ya. Kita lihat dulu nih isinya apa aja. Ini kayaknya jeruk Bali ya. Terus ada biji-bijiannya gitu. Terus ini ada mangga. Ada semangkanya juga. Cantik banget nggak sih? Ini ada alpukatnya. Kita cobain dari yang tengah-tengah dulu ya. Kita cobain jeruk balinya dulu deh. Ini buat appetizer pas banget. Kombinasi manis, seger. Jeruk balinya tuh bukan yang asem, kecut, bukan yang manis banget juga, tapi memberikan rasa yang berbeda. Berbedanya kayak gimana? Teman-teman harus cobain langsung sini. Nggak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Intinya segar. Jeruk balinya khas banget, jeruk Bali. Menyatu sama semangka, sama rasa manisnya mangga. Ini mangganya manis banget, jadi enak. Alpukatnya agak kurang sedikit berasa sih, agak hambar. Cuman menurutku ketolong banget sama rasa
buah-buahan yang lain. Jadi ini cocok banget buat appetizer, dan karena porsinya besar, jadi jangan makan sendiri ya, ini harus makan rame-rame. Ada garnish dari daun mint juga, jadi ini menurutku berbeda dari salad-salad biasanya. Kalau biasanya buah-buahan itu dijadikan dessert, nah ini jadi appetizer. Menurutku sih cocok banget dan segar banget. Jadi kita lagi ada di Kintamani, di daerah dingin, di gunung, ngelihat pemandangan yang segar-segar, matanya jadi segar, tapi untuk makanannya juga harus yang segar. Next kita akan cobain main course-nya. Main course pertama yang akan kita cobain adalah nasi goreng. Jadi nasi goreng itu sebenarnya masakan yang sangat simple dan sederhana, tapi nggak segampang itu buat bikin nasi goreng yang enak. Makanya menurut aku sebenarnya tidak semua tempat itu menyajikan nasi goreng yang enak. Nah, sekarang kita bakal cobain nih di Pahdi Specialty Coffee, apakah nasi gorengnya teruji, verified. Jadi di dalam nasi gorengnya ini ada nasi, of course, nasi goreng. Ada telur mata sapinya. Sayangnya ini kayak agak buyar ya, amber, rungkat dia telurnya. Tapi rasanya nggak mungkin rungkat. Terus ada empingnya, ada acarnya juga, dan ada satenya. Satenya gede-gede juga loh, pernah kelihatan. Kita cobain dulu ya nasi gorengnya. Kita cobain nasi gorengnya tanpa embel-embel yang lain, biar kita tahu apakah rasanya verified. Oke. Menurutku rasanya oke buat nasi gorengnya, tidak mengecewakan. Dia ada sayurnya juga, seledrinya. Buat ukuran nasi goreng cukup. Sekarang kita cobain satenya kah? Cobain ya. Jadi kalau nasi gorengnya itu kita campur dengan garnishnya, apakah menimbulkan rasa yang berbeda? Bumbu satenya enak loh. Jadi nasi gorengnya kalau dimakan sama satenya langsung, sama bumbunya, pakai empingnya, rasanya jadi enak, jadi lain, jadi tidak seperti nasi goreng pada umumnya ya. Ini oke banget loh, cocok lah, verified, teruji, nasi gorengnya teruji. Next kita akan cobain main course berikutnya adalah seafood pasta yang tadi udah sangat mencuri perhatian sih sebetulnya ya, tapi aku makannya belakangan. Stylenya bukan yang tomato based, tapi tetap ada tomat kecil-kecilnya gitu, dan ada udang besarnya, ada cuminya juga, terus ada roti. Terus ini sepertinya sih rada-rada pedes karena ada kayak cabai-cabainya gitu, tapi bukan cabai-cabean. Ada jeruk nipisnya juga. Apakah jeruk nipisnya akan menimbulkan rasa yang berbeda? Sekarang kita coba tanpa jeruk nipis dulu. Jeruk nipisnya kita angkat, cobain. Dan ini porsinya banyak ya. Porsinya cukup besar. Kalau misalnya mau datang ke sini nggak cuma nyobain 1-2 makanan aja, satu makanan satu orang, menurut aku sih bisa buat sharing. Sampai sulit berkata-kata. Ini enak banget, spaghettinya dimasak dengan al dente, nggak kering, tapi bukan yang berminyak juga. Ada rasa pedesnya, gurih, kayak mirip sama aglio olio, tapi dia gurih karena ada seafoodnya mungkin ya, jadi sedikit berbeda. Tapi enak. Kayaknya ini harus pesan makan sendiri deh, jangan bagi-bagi, atau masing-masing pesan satu-satu. Saya kalau dimakan bagi-bagi nih nggak rela kayaknya ya. Kita cobain cuminya. Top. Ini juga teruji, verified. Next kita cobain apa lagi?
Main course berikutnya yang kita cobain adalah ini tadi yang begitu dibuka aromanya udah langsung wah. Wah. Soto Betawi. Soto Betawi adalah salah satu makanan Indonesia yang aku suka banget karena dia rasanya unik, seger, unik, gurih, enak. Ya enak. Ya. Jadi soto Betawi itu kalau banyak macamnya sih, ada yang isinya daging, ada yang isinya ayam, ada yang isinya jeroan. Ini isinya daging, ada tomatnya. Terus jeruk nipisnya tenggelam. Kita harus menuangkan jeruk nipis ini ke kuahnya ya. Jadi biar lebih segar gitu. Wah, tidak sabar. Kita coba kuahnya dulu ya. Ini asli enak banget. Enak banget. Aroma rempah-rempahnya itu bener-bener kayak langsung nggak malu-malu gitu. Aroma itu nggak malu-malu. Aroma itu nggak malu-malu, rasanya juga nggak malu-malu gitu ya. Wah gila. Ini harus dicobain sih kalau ke Pahdi. Kalau yang agak ragu makan makanan yang ke barat-baratan, kita makan yang ke Indonesia-Indonesiaan. Saya pakai tomatnya ya. Wow, soto Betawinya enak, teruji. Kita akan beralih ke main course terakhir hari ini. Kita menuju ke main course berikutnya, ini yang paling terlihat ke barat-baratan ya. Ini, aduh bentar ya, rame ya, kayak keluarga besar. Ini namanya 4 cheese pizza. Jadi tadi aku baca di menunya, kalau di dalam pizza ini tuh ada 4 jenis pizza, 4 jenis keju yang diolah bersama dengan pizza ini. Jadi ini kayaknya stylenya lebih ke, kita coba ya. Wow, wow. Ini di lapisan bawahnya, di bawah keju-keju itu tetap ada saus tomatnya, ada paduan rasa tomat dan keju. Ini adonan rotinya nggak terlalu tebal ya, jadi nggak bakalan bikin enak. Terus kejunya sebenarnya cukup tebal, tapi menurut aku buat yang doyan olahan keju, yang suka banget sama rasa-rasa keju, ini bakalan jadi juaranya sih. Karena ini menurut aku enak banget, cocok banget buat dimakan rame-rame. Kalau misalnya kita jauh-jauh nih dari Denpasar mau nongkrong, cari pengalaman, mencari tempat baru buat healing ya kan, makannya nggak pengen yang berat-berat dulu nih misalnya gitu, ya udah pesen aja pizza gitu kan. Dan kalau di sini menurut aku ini enak banget sih, 4 cheese pizza dari Pahdi Specialty Coffee. Siapakah juaranya hari ini? Karena semuanya enak. Kalau menurut teman-teman, Cili sedang marah karena ekspresinya gini. Tidak, ini karena makanannya enak. Jadi buat yang kemarin-kemarin protes ya, kenapa sih kok ekspresinya datar gitu? Sebenarnya nggak datar, emang begitu mukanya. Tapi kalau belum begini, enak sih. Belum membuatku kehabisan kata-kata. Sambil aku ngabisin bisa ya, jadi aku sambil cerita aja. Pahdi Specialty Coffee ini sebetulnya nggak cuman sekedar tempat ngopi di daerah Kintamani yang view-nya gunung, tapi di sini juga ada
beberapa lantai sebetulnya. Ini adalah L1. Jadi yang di bawah, yang satu level lagi, L2 itu konsepnya lebih ke lounge. Terus katanya sih mau ada barnya, nggak tahu ya bakalan kapan rilisnya. Cuman seperti itu, tadi aku udah lihat juga konsepnya lebih ke lounge, terus lebih private, lebih intimate. Jadi kalau misalnya teman-teman punya geng motor atau geng mobil yang mau jalan-jalan, mau outing ke Bali, atau yang dari Bali mungkin mau outing ke daerah Kintamani, menurut aku cocok buat ke Pahdi Specialty Coffee ini, karena yang di L2 itu konsepnya cocok banget buat kumpul-kumpul yang lebih intimate gitu. Terus di sini makanannya juga menurut aku curated banget, makanannya sangat dijaga pilihannya, kualitasnya semuanya bagus, porsinya bagus. Range harganya sih kalau di sini dari mulai minuman ya, dari minuman sampai makanan itu mulai dari 30 ribuan sampai ada yang 200 ribu. Tapi menurut aku semua rasanya di sini teruji. Jadi bukan sekedar mahal aja, sekedar jual tempat, jual view aja, tapi menurutku ini rasanya juga boleh diadu sama yang emang konsepnya benar-benar restoran gitu. Nah, kalau di L1-nya ini view-nya langsung view gunung. Jadi kalau datang ke sini ini sekitar jam 1 siang itu nggak terlalu panas sih, cuman ya kalau misalnya kita duduknya di luar lumayan nyorot juga gitu. Nah, ngomong-ngomong yang di luar, kita ada view yang di luar juga. Kita emang punya aku di sini tempat. Di Pahdi Specialty Coffee ini ada yang langsung di outdoor, yang view-nya langsung benar-benar gunung. Ada juga yang indoor. Jadi indoor ya nggak terlalu terpapar sinar matahari lah gitu. Cuma tempat ini tempatnya luas. Jadi kalau dibilang the biggest coffee shop in Southeast Asia, aku setuju banget sih. Emang udah pernah lihat tempat yang lain. Kita sampai kepada menu terakhir di hari ini di Pahdi Specialty Coffee, itu adalah black sticky rice. Jadi ini bubur ketan hitam sih sebenarnya ya. Cuma ini konsepnya lebih mini gitu, bukan yang kayak dijual sama penjual di pinggir jalan biasanya. Ini cantik ya, ada bubur ketan hitamnya, terus ada hiasan bunga-bunganya. Jadi ini garisnya pasti udah bisa dimakan. Ada bunga-bunganya, terus ini ada mutiara kayaknya, apa bukan ya? Terus ini ada, ini apa ya? Kita coba ya. Dan ada santannya. Sekarang kita tuangkan dulu. Ya, ini sudah dituangkan semua santannya, jadi agak banjir. Oh, bener-bener ini mutiara ternyata. Kita aduk. Ini ada apanya ya? Seperti nougat, kacang, ada karamel. Ini bunga-bunganya aku ikut aduk ya, karena udah pasti bisa dikonsumsi, edible flower katanya. Kapan lagi kan makan bubur ketan hitam fancy ya kan? Oh, kita coba. Oh, apa ya? Nggak usah takut sama bunga-bunganya, karena bunga-bunganya nggak ngasih rasa tambahan, tapi nggak bikin rasanya aneh juga. Jadi ini pure rasa bener-bener ketan hitam aja. Dan ini enak banget. Bukan cuma sekedar tampilannya aja yang bagus, tapi rasanya juga bagus. Ini ya, apa ya? Oh, ini ada coklatnya. Wow, bubur ketan hitam fancy teruji. Ya, jadi seperti biasa kalau udah selesai cobain, aku akan memberikan gelar juara kepada makanan yang aku cobain. Jadi recap sedikit, hari ini ada nasi goreng, ada seafood pasta, ada quinoa salad, ada 4 cheese pizza, ada soto betawi, dan ada black sticky rice alias bubur ketan hitam. Menurutku di sini semuanya enak, cocok sama selera aku. Selera umum juga kayak masuk sih.
Tapi buat juaranya hari ini di Pahdi Specialty Coffee adalah nggak bisa, aku harus pilih 2 hari ini. Kalau harus dipilih, juaranya ada 2, yaitu Quina Salad. Ini Quina Salad karena ini menurut aku seger banget. Pilihan buahnya itu menurut aku sangat tepat. Jadi seger dari jeruk bali, manis dari mangga, juicy dari semangka, dan ada rasa-rasa dari alpukatnya itu juga ngeblend enak banget, seger, pas. Kalau misalnya kita lanjutkan dia dengan makan ini seafood pasta, dilanjutin dengan makan seafood pasta, itu akan pas banget ya. Jadi ini rasanya gurih, pedes, spaghettinya al dente, nggak terlalu berminyak tapi nggak kering. Waduh, susah loh. Masak spaghetti itu tidak semudah cemplung gitu ya. Jadi kalau misalnya spagettinya terlalu kering nggak enak, terlalu lembek juga nggak enak. Jadi ini menurutku perfect. Quina Salad dan seafood pasta. Nah, jadi sekali lagi nih buat teman-teman yang mau jalan-jalan ke Kintamani dari Denpasar mau ke Kintamani, ataupun di luar Bali mau main ke Bali, jangan ngelewatin buat datengin daerah Bali Utara ya, Kintamani ini, karena di sini kafenya bagus-bagus dan view-nya itu beda dari yang biasanya. Terus Pahdi Specialty Coffee ini punya tagline atau konsep tuh Journey to Serenity. Artinya kalau udah datang ke sini tuh biar nggak cuma jauh-jauh aja gitu dari Denpasar atau mungkin dari Kuta ke sini, tapi juga mendapatkan pengalaman, ada cerita, ada memori yang kita kenang. Jadi kita bisa pengen lagi datang sini. Terus ini tempatnya juga umum ya, general banget, family friendly, mau jalan-jalan sama teman-teman bisa, ngumpul-ngumpul sama komunitas bisa. Terus di sini juga fasilitas untuk teman-teman difabel cukup mendukung. Jadi di sini di atas tadi kalau misalnya teman-teman lihat itu kita masuknya lewat lift. Jadi kita siapapun bisa menikmati keindahan di Pahdi Specialty Coffee ini, seperti itu. Terus jangan lupa kalau datangnya ke Pahdi Specialty Coffee di weekday Senin sampai Jumat itu ada diskon 10% dari Lestari Diskon. Jadi buat nasabah BPR Lestari, jangan lupa kesini tunjukin e-cardnya di aplikasi Lestari Diskon supaya bisa dapat diskon 10%. Lumayan banget kan kalau makan rame-rame dapat diskon. Segitu aja dari episode Cili Jalan-Jalan hari ini. Sampai jumpa di episode Cili Jalan-Jalan berikutnya.